Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penjualan anak yang dilakukan ibu kandung berinisial IJ. Korban RZ dijual dengan nilai puluhan juta rupiah dan berpindah tangan ke sejumlah pihak hingga ke wilayah pedalaman Sumatera. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sulkan Sipayung mengatakan kasus bermula pada Jumat 31 Oktober 2025 saat IJ menjemput RZ dari rumah tantenya CN dengan alasan mengajak bermain. Namun hingga 21 November 2025, korban tidak kunjung dikembalikan. Kecurigaan keluarga muncul setelah IJ diketahui memiliki banyak uang. CN kemudian mencari IJ dan menemukannya bersama tersangka N. Hal ini dikatakan Arfan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan, Jumat 6 Februari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada sore hari ini. Kita akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap anak. Di sini hadir langsung Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, hadir Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat beserta tim dan penyidik, hadir juga Ibu Direktur Reserse PPA dan PPO, hadir juga dari KPAI, terima kasih Bu, hadir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hadir juga dari UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI, serta Kepala PSAA Balita Tunas Bangsa, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak. Pada kesempatan ini rekan-rekan, kami menyampaikan informasi resmi terkait pengungkapan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang terjadi di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam perkara yang melibatkan anak, prinsip utama kami adalah kepentingan terbaik bagi anak, sehingga identitas dan hak-hak anak korban wajib kami lindungi, serta penanganan kami arahkan tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada penyelamatan. Kami ulangi, upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah terutama fokus kepada penyelamatan, perlindungan, dan pemulihan. Keterangan yang disampaikan hari ini bersumber dari data, fakta, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik telah mengamankan para tersangka, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, serta melakukan koordinasi dengan lintas pihak untuk menemukan dan mengamankan anak korban. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait penempatan sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kami terus melakukan pendalaman mengenai identitas dan proses hak asuh anak korban sesuai ketentuan. Ini merupakan wujud nyata representasi pemerintah hadir. Dalam hal ini Polda Metro Jaya selalu bersinergi terhadap kementerian kelembagaan yang menggawangi terkait tentang perempuan dan anak. Perlindungan penuh namun justru menjadi objek kejahatan, dan ini menjadi prioritas penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pada kesempatan ini, untuk secara detail bagaimana proses penerimaan informasi dan laporan, upaya pihak kepolisian termasuk hambatan apa, serta kolaborasi dengan stakeholder yang ada, ini akan disampaikan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Silakan kami berikan kesempatan. Terima kasih, mohon izin Bapak Kabid Humas. Mohon izin kami sampaikan, kami Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dalam hal penanganan yang akan kami sampaikan, kami akan menjelaskan terkait dengan kronologis kejadian yang dimana kejadian ini terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat di daerah Taman Sari. Kami sampaikan sekitar pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 sekitar jam 7 pagi, di mana kami ambil dari keterangan tersangka IJ adalah ibu kandung korban
menjemput korban di rumah saksi CN atau tante korban dan saksi LS atau nenek korban dengan mengaku bahwa akan menjemput anak korban RZ main. Namun sampai pada hari Jumat tanggal 21 November, anak korban RZ tidak juga kembali. Saksi AH menghubungi saksi CN selaku tante korban dengan mengatakan TSK IJ sedang mendapatkan banyak uang. Saksi AH menanyakan kondisi anak RZ diketahui selama ini dirawat oleh saksi CN atau tante korban. Lalu saksi CN mencari tersangka IJ. Setelah bertemu dengan tersangka IJ yang pada saat itu sedang berada bersama tersangka TSK N, lalu saksi CN atau tante korban menanyakan keberadaan anak korban RZ. Namun pada saat itu tersangka N mengatakan bahwa anak korban RZ berada di Medan di rumah saudara TSK N. Pada saat itu juga saksi CN membawa TSK IJ dan TSK N ke Polsek Taman Sari. Sesampai di kantor polisi, TSK IJ mengaku bahwa telah menjual anak tersebut, anak korban RZ ke TSK WN. TSK WN lalu menjual anak korban RZ ke TSK EM. Dan selanjutnya menjual TSK M, menjual ke tersangka LN. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tersangka IJ bersama tersangka AH menjual anak korban RZ kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Diketahui bahwa LN merupakan perantara jual beli anak di daerah pedalaman Sumatera. Selanjutnya kami bersama tim dengan Polda setempat, dengan tim gabungan baik dengan Polres Jakarta Barat maupun dari Polda setempat telah mengamankan TSKL bersama dengan tersangka L. Lalu petugas berhasil menemukan anak korban RZ berikut dengan 3 orang anak dengan upaya kami menyelamatkan anak tersebut. Anak korban lainnya dengan identitas tanpa identitas dan kami juga sudah mengamankan tersangka lainnya. Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa selain anak korban RZ ada 3 anak lain yang kita selamatkan dan kami bawa ke Jakarta. Adapun hambatan yang memang terkait dengan tindak lanjut kami selama di pedalaman bahwa memang lokasinya cukup dalam dan cukup panjang perjalanan. Jadi dan kami juga sudah koordinasi ke instansi terkait. Selama kami sebelum berangkat ke di daerah pedalaman, kami sudah koordinasi terkait ke Kementerian Perempuan Perlindungan Anak, baik terkait dinas sosial. Memang kami selalu berkoordinasi setiap ada kegiatan kami terhadap fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Demikian kami sampaikan dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Kabid Humas, Manajen Pak Kapolres. Rekan-rekan sekalian, kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang sudah berhasil diungkap oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Kami informasikan bahwa ini berawal dari sebuah laporan polisi yang berhubungan dengan hilangnya seorang anak, di mana dilaporkan kepada Polres Jakarta Barat. Selanjutnya dari jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dan bekerja sama, kami bersama-sama Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Res PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang informasikan ini direktorat baru dibentuk dan langsung menunjukkan eksistensinya. Dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya tim melakukan upaya penyelidikan atas dugaan tindak pidana ini, dan dengan adanya informasi keberadaan anak tersebut di suatu wilayah di wilayah Sumatera, kemudian kami berkoordinasi dengan jajaran Polda setempat karena informasi yang kami terima lokasinya sangat luar biasa dan memerlukan perjuangan yang
luar biasa juga. Kemudian untuk mengedepankan perlindungan dan hak-hak terhadap anak, kami juga mengkoordinasikan dengan jajaran Kementerian PPA, kemudian Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Kementerian dan Dinas Sosial terkait lainnya yang sehubungan dengan penanganan anak. Dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka, diantaranya IJ jenis kelamin perempuan, kemudian A jenis kelamin perempuan, N jenis kelamin perempuan, HM jenis kelamin perempuan, W jenis kelamin perempuan, EB jenis kelamin laki-laki, EM jenis kelamin perempuan, SU jenis kelamin laki-laki, LN jenis kelamin perempuan, dan RZ jenis kelamin laki-laki. Terhadap 10 orang tersangka yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat, telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa terhadap 10 orang tersangka tersebut dipersangkakan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta rupiah. Serta pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Kepada anak yang sudah diselamatkan pada saat proses penyelamatan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PPA Polda Metro Jaya beserta dengan Polda setempat, kami sudah melakukan pengecekan kesehatan terhadap anak tersebut. Alhamdulillah kondisi kesehatannya secara fisik dokter menyatakan cukup sehat. Kemudian untuk kesehatan psikologis juga kami terus lakukan pemantauan perkembangan saat ini terhadap anak yang dalam proses perawatan Dinas Sosial Provinsi DKI. Ini dalam kondisi yang sudah jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Adapun korban anak-anak rata-rata berada di usia 5 sampai 6 bulan dan paling tua 3 tahun yang berhasil kami amankan atau kami selamatkan saat ini. Jangan lupa subscribe ya.